102,5 di lintas siar Jalan Peklumar nomor 48 Bojonegoro. Senang sekali pada kesempatan hari ini Valeria bisa hadir menemani insan muda Madani semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana nih kabarnya insan Madani yang ada di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Cepu, dan Nganjuk? Semoga saja hari ini masih stay tune terus bersama Valeria ya, karena seperti biasa di edisi hari ini Kamis 20 Oktober 2022 kita ada program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan kesempatan siang hari ini Valeria sudah ditemani oleh seorang narasumber yang bakal menginspirasi dan memberikan informasi seputar kesehatan. Telah hadir bersama Valeria ada Dr. Firda Zulfatuduha yang bakal mengupas tuntas tema kita di kesempatan siang hari ini dengan tema osteoporosis. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Dokter Firda. Waalaikumsalam. Iya, dokter lemes sekali. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke dokter, siang hari ini kita akan bahas tentang yang namanya osteoporosis. Namun sebelum itu kita harus brief dulu dokter ya. Kita dengarkan dulu untuk adzan asar daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Keep stay tune. Oke, selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Valeria di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Seperti yang udah Valeria sampaikan tadi, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang osteoporosis. Jadi insan Madani, bagi Anda yang mungkin lagi stay tune bersama Valeria ya, terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, bisa saja langsung on air di 0353 8917888 sampai nanti pukul 3 sore. Oke dokter Firda, ini adanya udah selesai dan kita lanjut kembali ya. Nah dokter, kalaupun kita bahas tentang yang namanya osteoporosis nih, sebenarnya apa sih dok osteoporosis itu? Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu ya apa itu osteoporosis. Iya betul. Jadi osteoporosis itu pada dasarnya terdiri dari dua kata mbak. Ada osteo sama porosis. Oke. Nah, osteo sendiri artinya tulang, porosis itu berpori-pori gitu atau keropos gitu bahasanya. Jadi osteoporosis itu kondisi di mana tulang kita itu lebih keropos, lebih densitasnya atau kepadatannya itu menurun gitu. Jadi tulang kita itu lebih rentan untuk misalnya patah tulang seperti itu, dan juga kekuatan tulangnya itu akan menurun gitu. Begitu. Jadi semacam pengapuran atau pengeroposan tulang gitu ya? Ya, lebih ke pengeroposan. Lebih ke pengeroposan. Dan itu terjadi di bagian tubuh mana dok? Hampir semua tulang atau tulang-tulang tertentu? Itu bisa terjadi di seluruh bagian tubuh kita. Gitu. Tapi ada beberapa tempat yang lebih sering terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang. Begitu ternyata. Oke. Nah, kalau seperti itu arti dari osteoporosis, siapa saja nih yang berpotensi terkena osteoporosis? Mungkin ada semacam profesi-profesi tertentu begitu mungkin? Jadi kalau osteoporosis ini pertama harus punya tulang dulu mbak. Setuju. Iya. Jadi untuk orang-orang siapa aja sih yang rentan terkena osteoporosis, jadi ada kelompok-kelompok yang pertama dari hal yang tidak bisa kita ubah dulu ya. Misalnya jenis kelamin. Dari wanita dan laki-laki lebih banyak pada wanita terkena osteoporosis gitu. Kemudian mengenai usia gitu. Nah, untuk osteoporosis ini kebanyakan mengenai orang-orang dengan usia yang lebih tua gitu. Biasanya usia-usia menopause atau sudah lansia gitu rentan terkena osteoporosis. Kemudian juga pada orang-orang yang etnisnya itu Asia kayak kita ini itu lebih rentan daripada orang-orang yang etnis mohon maaf yang berkulit gelap seperti itu ya. Kemudian juga pada orang-orang yang tulangnya kecil. Jadi kan ada orang tuh yang dari selama pertumbuhannya itu tulangnya besar-besar, tebal gitu. Tapi juga ada orang yang lebih kurang tinggi dan tubuhnya kecil. Nah itu juga lebih rentan terkena osteoporosis ini. Kalau pekerjaan yang lebih rentan terkena osteoporosis itu orang yang kurang aktivitas fisik. Jadi kayak pekerjaannya mungkin duduk terus sepanjang hari kayak gitu. Kurang olahraga kayak gitu. Juga pekerjaan-pekerjaan yang angkat-angkat berat kayak gitu, itu lebih rentan dengan osteoporosis gitu. Oh gitu ya ternyata ya.
Kenapa wanita dominan untuk Osteoporosis. terkena osteoporosis, dok? Jadi kalau wanita ini itu ada terkait dengan hormonal ya Mbak. Gitu. Pada wanita itu ada namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu membantu remodeling atau pembaruan tulang gitu. Jadi kan tulang kita selama kita hidup itu terus-menerus memperbarui dirinya gitu. Nah, wanita ini saat sudah menopause itu estrogennya akan turun, sehingga proses pembaruan tulang itu akan menurun gitu, sehingga tulangnya akan lebih rentan gitu, lebih keropos gitu. Terus juga wanita ini kan ada fase-fase yang bisa menurunkan kalsium atau pembentuk tulang gitu. Yaitu pada saat wanita itu menyusui kayak gitu, kan terserap juga kan dari kita kayak gitu. Juga saat hamil juga bisa. Begitu. Oke. Jadi wanita itu karena faktor dari hormonal ya, Iya, dari hormon yang bisa mempengaruhi dia lebih rentan atau lebih banyak berpotensi ya terkena osteoporosis. Makanya kan rata-rata kalau kita ngelihat pasien-pasien gitu ya, banyak yang wanita yang terkena gitu ya. dan yang udah tua biasanya kan. Iya, betul. Balik lagi kalau estrogennya turun itu saat sudah menopause biasanya usianya di atas 45 tahun ke atas atau 50-an itu udah mulai premenopause. Terus kemudian kadang-kadang nih untuk pasien-pasien yang sering dikeluhkan terkait dengan osteoporosis adalah di daerah lutut. Kenapa begitu, dokter? Atau memang tidak hanya di daerah lutut aja untuk Jadi osteoporosis ini? sedikit ya Mbak ya, ini mungkin yang agak dibingungin di masyarakat gitu. Ini ada dua istilah, itu ada osteoporosis ya, yang hari ini kita peringati hari osteoporosis, dan osteoartritis. Iya. Artritis ini proses pengapuran. Jadi tulangnya jadi lebih kaku, itu yang biasanya dirasain di lutut juga. Kalau porosis ini tulangnya jadi lebih keropos tapi di dalamnya gitu. Jadi osteoporosis ini biasanya disebut juga silent thief. Jadi dia diam-diam nih, kalsium, nutrisi-nutrisi di dalam tulang kita itu tercuri, kita nggak tahu tulang kita keropos, tiba-tiba ntar pas ternyata sudah keropos kita jadi lebih rentan, misalnya terkena benturan sedikit udah patah. Kayak gitu. Oke, jadi yang Valeria sebutkan tadi lebih cenderung ke osteoartritis gitu ya. Oke, ternyata nih harus bisa membedakan ya. Ada dua istilah. Iya, yang karena sering yang sering kita jumpai di masyarakat itu, kalau ada ibu-ibu manula yang nyeri tulang di lutut, dibilang saya terkena osteoporosis gitu. Padahal sebenarnya itu tapi juga lebih ke osteoartritis, tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau itu osteoporosis. Gitu. Baik. Jadi memang yang lebih tahu diagnosanya adalah dokternya gitu, dok ya. Iya, kalau ada keluhan pergi aja ke dokter gitu, memastikan penyebabnya apa gitu. Oke. Lalu ciri-ciri ataupun gejalanya orang yang terkena osteoporosis itu seperti apa, dok? Jadi osteoporosis ini kayak saya sebut tadi, ini biasa disebut silent thief ya. Jadi kita tuh kalau awalnya kita nggak akan ngerasa kalau kita tuh udah mengalami osteoporosis ini gitu. Mungkin nanti rasanya tuh kalau kita udah keropos tulangnya, udah mulai lemah tulangnya, nanti kita gampang patah tulang kayak gitu. Misalnya kayak orang kebentur sedikit, jatuh sedikit, itu kan harusnya kalau tulangnya masih bagus, masih intact banget, itu kan aman aja gitu, mungkin cuma nyeri gitu. Tapi kalau osteoporosis, benturan sedikit pun itu akan menyebabkan patah. Itu yang pertama. Terus kalau itu kan kalau di tulang anggota gerak ya, di tangan atau di kaki ya sering itu kalau kita terbentur terus terpatah itu. Kalau di tulang belakang, bisa juga di tulang belakang itu ntar biasanya kalau pada orang tua tuh makin bungkuk. Nah, itu karena tulangnya keropos, terus-terusan terkompresi gitu, jadinya makin bungkuk gitu biasanya pada orang tua. Jadinya ya. Tinggi badannya bisa kelihatan lebih menurun gitu, lebih pendek gitu karena bungkuknya itu gitu. Juga bisa mulai nyeri punggung gitu, karena kan kalau tulang-tulang di punggung itu tulangnya itu melindungi saraf-saraf yang ada di punggung ya, Mbak ya. Jadi saat tulangnya udah mulai lemah, mulai terkompresi itu
saraf-sarafnya juga akan kena, makanya terasa nyeri. Oh, ternyata gejalanya sangat kompleks ya. Silent tip tadi ya. Oke, lalu untuk penyebabnya sendiri dok, apa yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena osteoporosis? Apakah mungkin dari faktor makanan atau awalnya bagaimana gitu? Jadi untuk osteoporosis sendiri ini Mbak, itu ada yang primer atau yang memang proses yang terjadi murni karena osteoporosisnya, juga ada yang sekunder gitu. Sekunder karena penyebab. Kalau untuk yang primer ini penyebabnya itu karena hormonal tadi itu yang kayak ceritakan pada wanita itu, murni karena hormon estrogennya. Nah, untuk yang sekunder ini bisa jadi karena penyebab-penyebab lain. Misalnya bisa pada usia muda karena ada kelainan pada tulang gitu, misalnya pada anak-anak gitu, memang ada kelainan gitu, atau pada orang-orang yang punya kelainan pada saluran pencernaan sehingga dia kurang bagus penyerapan nutrisi-nutrisinya gitu. Nah, nutrisi-nutrisi apa aja yang bisa bikin kita lebih kuat tulangnya, itu yang bagus itu adalah kalsium membentuk tulang dan vitamin D yang bantu sintesis kalsium gitu. Jadi kalau kita kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D, itu juga bisa bikin kita rentan terkena osteoporosis gitu. Oh gitu. Lalu untuk obat-obat seperti untuk menghindari terjadinya osteoporosis, kita paling tidak bisa mengkonsumsi yang namanya kalsium atau vitamin D. Nah, suplemen. Iya, itu diberikan sejak kapan dok? Supaya nanti saat tuanya kita terhindar dari yang namanya osteoporosis. Jadi seperti kalsium yang harus diminum kayak obat itu atau suplemen itu kan sebagai tambahan. Jadi itu kita butuhkan saat makanan-makanan kita atau nutrisi kita yang bisa kita makan sehari-hari itu kurang gitu. Nah, atau di tubuh kita terjadi peningkatan kebutuhan kalsium gitu daripada sebelum-sebelumnya. Misalnya nih pada wanita hamil itu kan butuh kalsium lebih banyak, jadi itu butuh suplemen kayak gitu. Atau misalnya pada anak-anak yang ternyata memang kadang susah makan dan sebagainya kayak gitu, itu kita bisa butuh kalsium kayak gitu. Dan juga bisa disarankan juga bagi orang-orang wanita yang mau memasuki masa menopause. Di situ kan proses pembentukan kembali tulangnya itu udah menurun. Jadi disarankan juga untuk mulai mengkonsumsi kalsium suplemen gitu. Begitu. Walaupun tidak bisa mengembalikan 100% dok ya keadaan tulang saat itu, tapi bisa membantu untuk lebih memenuhi kebutuhan gitu. Ternyata penyebabnya juga bermacam-macam ya yang harus kita ketahui. Ada lagi nih Mbak, tadi lupa aku bahas, ini juga vitamin D itu berkaitan juga dengan matahari nih, kena sinar matahari. Tadi kita bahas tentang matahari ini, kita disarankan minimal sehari itu kena sinar matahari 30 menit gitu. Jadi biar mengaktifkan vitamin D di tubuh kita, vitamin D-nya bantuin kalsium untuk disintesis biar cepat pembentukan tulangnya kembali gitu. Itu lebih alami dan memang itu udah terbaik dok ya, 30 menit itu ya. Iya, walaupun kadang-kadang 30 menit itu orang malas untuk berjemur. Oke. Lalu bagaimana ini supaya kita ibaratnya pencegahan supaya kita tidak terkena osteoporosis seperti yang disampaikan dokter tadi, selain kita mengkonsumsi yang namanya suplemen dan juga kalsium tadi, apakah ada pencegahan lain yang harus kita lakukan sedini mungkin gitu? Berjemur juga termasuk pencegahan kita. Terus juga bisa konsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium Mbak. Itu gitu. Ada susu, produk dari hewani itu, kemudian sayur-sayuran, terutama sayuran-sayuran yang hijau, kemudian kacang-kacangan, itu juga bagus untuk memenuhi kebutuhan kalsium kita. Kemudian juga disarankan untuk beraktivitas fisik. Kalau saran dari Kemenkes itu 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. 30 menit setiap olahraga gitu. Jadi totalnya seminggu 90 menit gitu. Sampai 150 menit dalam seminggu. Itu yang disarankan. Terus jenis olahraga apa yang bagus buat mencegah osteoporosis? Olahraganya itu
jalan kaki, terus lari kayak gitu, mendaki gitu. Jadi olahraga-olahraga yang kita menopang tubuh kita gitu. Nah, selain olahraga-olahraga itu bantu proses pembentukan kembali tulang lebih cepat, bikin tulang lebih kuat, itu juga bikin kita lebih minimal risiko untuk cedera gitu, karena badan kita lebih lincah, lebih gesit gitu, jadi lebih menurunkan potensi untuk cedera, jadi potensi untuk patah tulangnya juga lebih rendah gitu. Terus juga selain itu, karena osteoporosis juga penyakit yang tidak menular ya, ya seperti penyakit tidak menular lainnya, hindari rokok, alkohol, dan kopi. Gitu. Nggak boleh banyak-banyak kopinya. Gitu. Ini yang berhubungan dengan kalsium berarti ya dok ya? Rokok, alkohol, kopi untuk menghindari. Oh begitu. Ternyata sebenarnya juga tidak susah ya. Namun kalau kita dalam realita itu ya tidak semua orang bisa menerapkan hal ini. Oke. Itu kita yang harus dikurangin nih makanannya, tadi kan yang harus kita makan ya. Yang harus dikurangin itu makanannya tinggi natrium dan tinggi garam-garam. Oh begitu. Dikurangin. Jadi untuk makanan, tantangan yang harus dihindari adalah makanan yang tinggi natrium. Sebenarnya bukan tantangan banget sih, tapi gitu. Pembatasan gitu, jangan banyak-banyak gitu. Boleh asal masih dalam batas normal gitu ya. Oke. Lalu tantangan lain selain makanan dok, mungkin ada aktivitas apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang terkena osteoporosis? Jadi yang aktivitas yang memperburuk osteoporosis itu aktivitas yang mengangkat beban berat gitu, kayak kita ngangkut barang kayak gitu, terus pekerjaan yang harus ngangkat berat kayak gitu, itu bisa memperburuk kondisi osteoporosis. Berarti yang berhubungan dengan angkat berat aja dok ya, lainnya mungkin seperti berenang, kayak bermain volley, basket itu masih tidak apa-apa, masih oke. Tapi juga lihat kondisinya mbak nih, kalau misalnya udah pernah patah tulang terus mau main volley juga bahaya ya, terkena benturan sama pemain lain atau jatuh ke lapangan kan juga risiko banget kalau kita. Betul. Jadi dari sini bisa disampaikan kalau sebenarnya osteoporosis itu bukan penyakit keturunan atau bukan penyakit bawaan ya, atau termasuk penyakit turunan. Sebenarnya bukan penyakit turunan, tapi kalau orang tua kita punya osteoporosis, kita lebih punya kecenderungan untuk punya osteoporosis juga gitu. Karena kan tulang kita kan diturunkan dari orang tua gitu. Jadi kayak kondisinya itu ya kurang lebih nggak jauh dari kondisi tulang orang tua kita gitu. Oh begitu. Jadi kita harus lebih waspada nih kalau misalnya orang tua kita punya osteoporosis gitu, atau pernah patah tulang yang kita nggak tahu kenapa gitu. Nah, berhubungan dengan patah tulang nih dok, biasanya nih pernah dengar sih dulu, apakah ini termasuk mitos ataupun fakta, saat kecil seseorang yang pernah cedera gitu ya, nanti di kemudian hari dia berpotensi sangat besar untuk terkena osteoporosis. Apakah itu benar dok? Sebenarnya kita lihat juga cederanya kenapa. Kalau misalnya dia cederanya memang murni karena dia patah, maksudnya karena benturan terus dia patah gitu, benturannya kencang banget nih sehingga tulangnya itu yang masih bagus pasti patah gitu. Kalau benturan itu berarti nggak ada hubungannya sama kondisi di kemudian harinya gitu, karena sebenarnya kondisi tulangnya baik. Nah beda lagi kalau pas masa kecil itu patah tulangnya itu karena kondisi patologis gitu, misalnya dia punya kelainan kekurangan vitamin D gitu, itu juga bisa bikin tulang kita lebih rapuh, jadi pas kecil patah tulang gitu. Nah itu memang dari awal modalnya udah jelek gitu tulangnya, jadi pas gedenya osteoporosisnya bisa terjadi di begitu. Ternyata tidak selalu gitu ya. Iya, karena memang aku sendiri pernah gitu loh cedera, terus ada semacam, saya pernah dengar kayak gitu tuh, nanti ketika tua nanti berpotensi terkena osteoporosis, wah gitu ya. Makanya nih bisa jadi ini malah jadi penyemangat gitu ya. Iya, biar kita lebih sehat lagi. Iya betul masuk akal nih. Oke, nah bagaimana dengan orang yang mempunyai obesitas? Apakah dia juga berpotensi dokter? Iya, jadi obesitas tuh kalau ngomongin tentang patah tulang
dia itu memberi beban lebih banyak ke tulang kita gitu. Kalau kita tuh komposisi otot sama lemaknya tuh banyak gitu kan, soalnya kalau kita makin gemuk tuh tulangnya nggak makin gemuk kan, nggak segitu tapi yang disangga sama tulang tuh lebih besar gitu ya. Iya, tentu gitu. saja nantinya karena tulangnya tuh lebih berat, yang bebannya itu akan lebih cenderung mengalami osteoporosis gitu. Iya. Jadi Anda insan madani kalaupun termasuk obesitas, jadi udah tahu ya. Informasinya seperti itu yang udah disampaikan oleh Dokter Firda. Ya, kembali kita undang bagi Anda yang mau berpartisipasi, memberikan pertanyaan ataupun menyampaikan keluhannya di radio online 0353 8917788 karena masih ada 10 menit ke depan bagi Anda untuk memanfaatkan waktunya. Kembali di edisi hari ini Kamis 20 Oktober 2022 bersama Dr. Firda. Kita bahas hari ini temanya adalah osteoporosis. Nah dokter, kembali lagi nih ya, kalaupun tadi kita udah bahas nih seperti apakah osteoporosis, kemudian gejala-gejalanya, penyebabnya apa, pencegahannya apa. Terus bagaimana apabila insan madani nih udah terkena osteoporosis? Pengobatannya itu bagaimana dokter? Apakah pengobatannya itu sama seperti penyakit yang harus diobati seumur hidup atau bagaimana? Jadi karena osteoporosis ini silent fit ya, jadi biasanya kita nggak tahu nih kalau kita ternyata udah kena osteoporosis, taunya udah patah gitu. Nah kalau misalnya kondisi tulangnya udah patah, berarti harus ketemu sama dokter spesialis ortopedi, spesialis tulang itu untuk melakukan pembedahan misalnya kalau misalnya memungkinkan gitu, untuk memperbaiki kondisi tulangnya. Nah kemudian baru kita lakukan pemeliharaan gitu, misalnya apakah mungkin dari patah itu pasiennya jadi nggak bisa jalan kayak gitu, misalnya gara-gara patahnya di kakinya kayak gitu atau di panggulnya gitu ya, berarti itu nanti dilanjutkan sama perawatan dengan dokter spesialis kedokteran rehabilitasi gitu. Spesialis rehabilitasi itu untuk latihan lagi biar kita bisa membersihkan tubuh kita seperti sebelum sakit gitu, atau paling tidak meminimalisir gitu untuk untuk keburukan yang ditimbulkan sama penyakit kita gitu. Terus juga bisa jadi nanti kalau misalnya ternyata osteoporosisnya itu disebabkan karena ketidakseimbangan hormon dan lain sebagainya, dokter akan meresepkan obat-obatan untuk terapi pengganti hormon misalnya gitu. Terus juga nanti bisa diberikan suplemen-suplemen kalsium gitu. Nah suplemen itu nanti bisa diminum bisa tiap hari kalau misalnya kalsium di tubuh kita tidak tercukupi. Gitu, itu tergantung kondisi kita. Kalau kalsium itu ya bukan yang mutlak harus diminum terus-menerus juga, tapi kayak gitu. Jadi pengobatan diawasi oleh dokter tulang dan juga dokter rehabilitasi medik ya. Apabila ada hal-hal lain yang memang dua spesialis ini ya yang berkecimpung dengan osteoporosis. Bisa juga ketemu sama dokter spesialis penyakit dalam. Bisa jadi seperti itu. Ya, kalau baru keluhan-keluhan ringan kayak misalnya nyeri punggung kayak gitu kan, mungkin dong ke dokter patah tulang langsung gitu. Atau spesialis penyakit dalam untuk diperiksa. Oke, dokter, seperti disampaikan dokter tadi, osteoporosis merupakan silent thief gitu ya. Nah, apakah kita bisa mendeteksi awal atau mungkin ada tes khusus gitu loh, biar nantinya nggak terlanjur udah akut gitu osteoporosisnya gitu? Apakah ada tes khusus gitu? Sebenarnya ada. Gitu ya. Namanya tes kepadatan tulang gitu ya. Oke. Itu ntar kita jadi tulang-tulang kita itu kayak di X-ray gitu, di foto langsung gitu, tentu lihat kepadatannya gitu. Nah, itu juga ada nilai-nilai tertentu gitu yang dibutuhkan gitu. Tapi kan jarang nih maksudnya untuk melakukan screening itu gitu. Jadi biasanya kita tahu di osteoporosis itu kalau misalnya kita ronsen misalnya kayak lagi pemeriksaan kesehatan nih, ronsen dada kayak gitu. Ntar dari sana juga dokter bisa lihat bagus nggak kepadatan tulangnya gitu kayak yang dari foto ronsen itu. Iya, karena memang dianggap tulang kita sejak lahir itu sudah dalam kondisi yang sempurna gitu ya, sehingga banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya tes kepadatan tulang itu juga bisa dilakukan gitu ya. Berarti itu di dokter ortopedi? Iya, nanti konsultasi sama dokter ortopedi. Gitu
gitu. Untuk penyakit dalam kalau misalnya nanti disarankan untuk kepadatan tulang. Oh begitu. Jadi semacam kalau aku pernah itu di dokter spesialis penyakit dalam tuh kayak lutut gitu ya, dipukul-pukul pakai palu gitu, itu bukan termasuk? Bukan, oh gitu ya. Refleks itu. Oh gitu. Ternyata tulang kita harus kita lihat tulangnya gitu. Jadi kayak kita di foto gitu ya, kayak dari foto ronsen gitu. Tapi itu khusus untuk menilai kepadatan tulang kita gitu. Kalau ronsen kan lebih general gitu ya, lebih banyak yang dinilai gitu. Oke. Ternyata untuk hari ini ilmunya sangat luar biasa nih yang disampaikan oleh Dr. Firda ya. Insan Madani, kalaupun Anda sore hari ini stay tune bersama kita, pasti deh tahu ilmunya, dapet gitu loh. Karena memang semua yang disampaikan ini daging gitu ya. Karena itu tulang. Tadi, iya tulang. Oh iya, maaf ya tulang gitu ya. Jadi yang disampaikan semuanya tulang gitu ya. Jadi nggak enak nih. Karena memang ilmunya tuh bener-bener semuanya bagus banget gitu. Jadi Insan Madani, kalaupun Anda sudah tahu perbedaannya tadi osteoporosis seperti apa, osteoartritis seperti apa gitu ya, jadi bisa membedakan, tidak sembarang kita bisa mendiagnosa diri sendiri ini terkena inilah itulah gitu ya, paling tidak pergi ke dokter yang lebih tahu gitu. Oke dokter, mungkin apa ya, hal-hal lain yang belum disampaikan kepada kita, yang mau disampaikan kepada Insan Madani terkait osteoporosis itu apa dok? Jadi mau ngingetin lagi aja. Oke, siap. Jadi apa aja yang perlu kita lakukan gitu ya di rumah itu. Jadi aktivitas fisik, aktivitas fisik minimal 3 kali dalam seminggu, masing-masing 30 menit. Kemudian jenis aktivitas fisiknya yang kita pilih itu jalan kaki, lari, sama naik-naik tangga kayak gitu. Naik tangga, mendaki kayak gitu. Terus asupan kalsium yang cukup. Dan asupan natrium kita batasin gitu. Kalsiumnya ditambah, natriumnya dikurangi. Terus juga berjemur, kena sinar matahari. Yang paling bagus itu kalau di bawah jam 10 pagi atau setelah jam 3 sore, itu yang bagus kena mataharinya, itu minimal 30 menit sehari. Terus juga tidak bosan-bosannya kita dokter sering banget ngingetin untuk berhenti ngerokok, berhenti konsumsi alkohol, dan kurangin minum kopi. Wow, penting banget ini ya ternyata. Tapi kadang-kadang kita kalaupun lagi apa ya, menjudge diri sendiri, ternyata rokok itu sebenarnya tidak merugikan diri, ternyata itu salah dokter ya. Apa itu merupakan pembenaran pribadi gitu ya? Itu ngeselin banget kalau iya, gemes gitu ya. Kok bisa gitu loh, kok bisa-bisanya gitu ya. Itu masih sehat, dia masih bisa ngomong gitu. Betul, diuji kesehatan seperti itu ya. Coba kalau mungkin ada yang lain gitu ya, mungkin dia juga tidak akan menyampaikan seperti oke lah, it's okay. Oke, ternyata hentikan merokok, minum alkohol, dan juga mengkonsumsi kopi juga dikurangin gitu ya. Untuk menghindari yang namanya penyakit tidak menular secara umum. Oke. Penyakit tidak menular. Iya. Oke dokter, ada lagi yang mau disampaikan kepada Insan Madani? Oke, cukup ya. Ya, Insan Madani, kebersamaan kita bersama Dr. Firda, dokter dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang sudah memberikan informasi seputar osteoporosis. Usai sudah, terima kasih untuk semuanya saja. Terima kasih dokter. Minta maaf apabila ada kesalahan kata, dan ketemu lagi di pekan depan di hari Kamis masih bersama Bincang Sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.